Bab 556, Rencana Cerdas Evelyn. Roger sangat rakus terhadap 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Meskipun dia mempraktikkan seni rahasia keluarga Visser, 13 pedang surgawi, dia masih dihantui oleh kekalahannya oleh 10 telapak tangan Kotake. Sekarang dia mengetahui bahwa Julian telah mempraktikkan teknik telapak tangan ini, mengapa dia tidak tergerak. Julian juga tahu apa maksud Roger. Bagaimana dia bisa mengajarkan 10 telapak tangan utama Kotake kepada Roger. Julian, mulai sekarang, Anda akan menjadi kepala keluarga muda dari keluarga Visser. Setelah konferensi Tianshan, jika keluarga Visser dapat melindungi dirinya sendiri, maka saya akan turun tahta dan membiarkan Anda menjadi kepala keluarga Visser. Saat dia berbicara, dia tampak khawatir. Sekarang keluarga Visser dikepung dari segala sisi. Banyak orang ingin keluarga Visser binasa. Namun, kekuatan saya terbatas dan saya khawatir saya tidak akan bisa menyelamatkan keluarga Visser. Namun, jika saya bisa mempraktikkan 10 telapak tangan utama Kotake, mungkin aku bisa membalikkan keadaan. Julian melirik ke arah Roger dan berkata, saya juga ingin mengajarkannya kepada Anda, tetapi guru memperingatkan saya sebelum dia meninggal bahwa saya tidak dapat mengajarkan 10 telapak tangan tertinggi Kotake kepada orang luar. Saya juga setuju dengan guru tersebut. Itu dia. Roger tampak kecewa. Kemudian dia tersenyum dan berkata, itu benar. Karena Anda telah setuju, Anda harus menepati janji Anda, tetapi Anda harus bekerja keras. Keluarga Visser bergantung pada Anda di konferensi Tianshan. Julian benar-benar tidak bisa memahami Roger. Dia jelas sangat menginginkannya. Kini dia pura-pura tidak peduli. Aku pergi dulu. Julian tidak tinggal lebih lama di rumah Visser, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, senyuman di wajah Roger berangsur-angsur menjadi serius, dengan sedikit depresi di wajah lamanya, dan dia mengepalkan tinjunya. Setelah Julian meninggalkan keluarga Visser, dia segera kembali ke rumah Kaisar. Rumah Kaisar, ruang tamu. Julian duduk. Sarah pergi menuangkan segelas air tepat waktu, menyerahkannya, dan bertanya, suamiku, apa kabar? Apa yang Roger katakan? Evelyn juga memandang Julian, menunggu jawaban Julian. Julian mengambil air dari Sarah dan menyesapnya sebelum berkata, Roger juga tidak tahu, tapi ketika saya pergi ke rumah Visser kali ini, saya bertemu seseorang. Siapa? Keduanya berbicara serempak. Julian berkata, nenek moyang keluarga Dun, Roger memanggilnya Pangeran Dun. Apa, Pangeran Dun? Ekspresi Evelyn berubah dan dia berseru. Sarah meliriknya dan bertanya, mengapa, orang ini menakutkan? Evelyn mengangguk dan berkata, yah, itu menakutkan. Saya pernah mendengar bahwa pria ini berpartisipasi dalam perang Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Dia hampir berusia 60 tahun 100 tahun yang lalu, dan tingkat kultivasinya berada di alam kelima. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, saya benar-benar tidak menyangka dia masih hidup, jadi kekuatannya. Evelyn tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya orang-orang kuat di 5 alam 100 tahun yang lalu 100 tahun dari sekarang. Julian juga memiliki ekspresi serius di wajahnya dan berkata, Pangeran Dun ini sangat kuat. Menghadapi dia, saya tidak memiliki peluang untuk menang. Kekuatan orang ini harus berada di puncak alam ke-7, dan dia bahkan telah memasuki alam-alam ke-8. Apakah ini sangat kuat? Sarah juga terkejut. Evelyn mengangguk dan berkata, ini sangat kuat. Keempat klan kuno semuanya memiliki orang setingkat leluhur yang bertanggung jawab. Saya tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Dun adalah Pangeran Dun. Orang ini lebih tua dari Mark, leluhur keluarga Visser. Namun, tidak perlu khawatir, jika dia benar-benar berani mengambil tindakan terhadap keluarga Visser, leluhur keluarga Visser tidak akan tinggal diam. Ya, Julian mengangguk. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan Mark, dia tahu bahwa Mark sangat kuat. Dia tidak memikirkan hal-hal ini lagi. Sarah bertanya, suamiku, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Tidak lama lagi konferensi Tianshan akan diadakan. Apakah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk berlatih dalam pengasingan, atau terus bertindak terhadap Tuan Gao? Jangan panik dulu, kata Evelyn. Julian dan Sarah sama-sama memandangnya. Evelyn berpikir, saya memikirkannya dan merasa bahwa kali ini ketiga suku mengambil tindakan terhadap Anda, itu seharusnya menjadi rencana Tuan Gao. Julian bertanya, mengapa Anda mengatakan itu? Evelyn menganalisis, kekuatan Anda dirahasiakan, tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi kali ini tiga suku lainnya tiba-tiba mengetahuinya dan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Anda. Ketiga suku tersebut pada dasarnya tidak peduli dengan urusan duniawi dan tidak peduli dengan urusan luar. Akan ada informasi untuk mengetahui bahwa kekuatanmu telah meningkat pesat, dan tidak akan ada hubungan antara kamu dan lelaki tua di Gunung Siling. Saya mengirim seseorang untuk memeriksa dan menemukan bahwa Sonia tidak ada di sungai, tetapi muncul di Kyoto. Seseorang pasti telah memberitahu Tuan Gao bahwa kekuatanmu telah berkembang pesat. Tuan Gao takut, jadi dia pergi ke tiga suku lainnya dan ingin menggunakan bantuan ketiga suku tersebut untuk menyingkirkanmu sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Julian sedikit mengernyit dan bertanya, benarkah? Meskipun analisis Evelyn masuk akal, ada satu hal yang tidak masuk akal. Siapa yang memberitahu Tuan Gao bahwa dialah orang tua yang menyerang Benson di Gunung Siling hari itu? Evelyn berkata, benarkah?
Anda dapat menemui keluarga Howard atau keluarga Stuart secara langsung dan bertanya. Sekarang Anda telah benar-benar berselisih dengan keluarga Dunn, tetapi Anda belum mengambil tindakan terhadap orang-orang dari keluarga Howard dan keluarga Stuart. Jika Anda tulus dan mereka mungkin akan memberi tahu Anda. Saat dia mengatakan ini, dia memikirkannya lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada orang yang sangat penting dalam masalah ini, dan itulah orang yang memberitahu Tuan Gao. Julian juga sangat penasaran. Jika Tuan Gao benar-benar memberitahu ketiga suku tersebut, lalu siapa yang memberitahu Tuan Gao? Sarah sedikit bingung. Dia tidak menyela dan hanya mendengarkan dengan tenang. Dimitri. Evelyn menyebutkan sebuah nama. Mustahil. Julian dan Sarah berbicara serempak. Evelyn berkata, Julian, jangan bodoh, jangan dibutakan oleh cintamu. Bukankah sudah jelas? Dimitri diam-diam memperhatikan setiap gerakanmu. Dia tahu segalanya tentangmu, dan Dimitri pasti orang di belakang Tuan Gao, anggota Sekte Gu. Jika Anda mengatakan ini, semuanya akan dijelaskan. Saya tidak percaya. Julian masih menggelengkan kepalanya. Sarah juga berkata, Evelyn, ini semua hanya tebakanmu. Kakek tidak akan pernah membiarkan orang luar menyakiti Julian. Jika itu masalahnya, mengapa dia mencoba segala cara untuk menyelamatkan Julian? Ini, aku juga tidak tahu ini. Evelyn menggelengkan kepalanya, tetapi dengan kepastian di wajahnya yang cantik, dia berkata, aku yakin ini adalah Dimitri yang melakukan sesuatu secara diam-diam. Saudara Visser, jika kamu percaya padaku, lalu pergilah bertanya pada keluarga Howard dan keluarga Stuart. Jika Tuan Gao benar-benar memberitahunya, maka kita akan menemukan cara untuk menemukan Tuan Gao. Apa rencananya? Julian tidak bisa tidak melirik Evelyn. Evelyn berkata, saya menganalisis dengan cermat dan memikirkannya dengan hati-hati. Anda ingin membunuh Tuan Gao, tetapi Tuan Gao ditinggalkan oleh Sekte Gu. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Tuan Gao pergi mencari 3 suku dan ingin 3 suku itu membunuhmu. Kalau begitu, kita bisa bersatu dan bekerja sama dengan Tuan Gao. Julian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tuan Gao bisa bekerja sama dengan saya? Ya, tentu saja. Evelyn berkata, semua orang takut mati, terutama orang berpangkat tinggi seperti Tuan Gao. Jika orang di belakang Sekte Gu benar-benar menyerah padanya, maka dia harus tahu bahwa dia bisa. Jika Anda tidak bisa bertahan, dia akan bekerja sama dengan Anda untuk bertahan hidup. Setelah Anda bekerja sama, Anda tidak hanya akan tahu siapa yang memberitahu dia informasi ini, tetapi Anda juga akan dapat menguasai lebih banyak informasi tentang Sekte Gu. Sarah tidak memahaminya dengan baik, tapi dia merasa apa yang dikatakan Evelyn sepertinya masuk akal. Suamiku, apa yang dikatakan Evelyn sepertinya masuk akal. Mengapa kamu tidak mencobanya? Pertama-tama kamu pergi ke keluarga Howard atau keluarga Stuart dan bertanya kepada mereka. Jika mereka yakin Tuan Gao yang memberitahu mereka, ayo cari cara untuk menghubungi Tuan Gao dan berbicara dengannya. Cobalah kerjasama, dan jika tidak berhasil, bunuh mereka. Bab 557, Tip Dimitri. Sarah percaya pada Dimitri. Tapi apa yang dikatakan Evelyn masuk akal, dan dia pikir dia bisa mencobanya. Julian berpikir lama. Tujuannya adalah untuk membunuh Tuan Gao, menarik lebih banyak orang dari Sekte Gu, dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jika Anda bekerja sama dengan Tuan Gao, Anda bisa mengetahui lebih banyak tentang Sekte Gu, dan itu juga bagus. Oke, aku akan segera pergi ke keluarga Howard atau keluarga Stuart, tapi aku tidak tahu di mana kedua keluarga ini tinggal. Aku akan pergi bersamamu. Evelyn berkata, kakek membawaku ke sana sebelumnya, aku tahu. Ya, Julian bersenandung. Dengan Evelyn yang memimpin, itu akan jauh lebih mudah. Sarah tidak akan memberi kedua orang itu kesempatan untuk berduaan saja, dan buru-buru berkata, suamiku, aku akan pergi dan menemanimu. Sarah, aku tidak akan bermain, aku sedang berbisnis. Saya tahu, saya bukan lagi Sarah seperti dulu. Saya juga orang yang kuat di 3 alam, dan kekuatan saya lebih kuat dari Evelyn. Bagaimana mungkin Evelyn tidak mengetahui apa yang dipikirkan Sarah? Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Ayo pergi. Julian tidak banyak bicara. Mereka bertiga meninggalkan istana Kaisar. Saat ini, halaman tempat Tuan Gao berada. Setelah mengetahui bahwa Julian telah menghapus Sean, dia sangat khawatir. Dia duduk di halaman untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sonia berdiri di belakangnya. Dia tidak banyak bicara. Hus. Tuan Gao, yang sudah lama terdiam, hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar tidak menyangka betapa kuatnya Julian. Dia berpikir jika ketiga klan bergerak kali ini, mereka akan menangkap Julian bahkan jika mereka tidak membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa Julian begitu kuat sehingga dia langsung memecat kepala klan Dunn dan menakuti keluarga Howard dan keluarga Stuart. Tuan Gao. Sonia berteriak pelan. Alan duduk, bersandar di kursi, memandang naga biru, dengan kesedihan di wajahnya, dan berkata, Sonia, apakah aku benar-benar dalam malapetaka kali ini? Jika pemimpin tidak melihatku, dia pasti sudah menyerah padaku, dan sekarang kepala klan Dunn telah digulingkan, klan Howard dan klan Stuart pasti tidak akan bertindak gegabah. Sonia berkata, bukannya tidak ada peluang.
Mari kita lihat apakah Julian dapat menanggung balas dendam Klandun. Pada saat ini, seorang pria datang, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, Tuan, Nona, baru saja datang kabar bahwa nenek moyang keluarga Dun pergi ke keluarga Visser, tetapi mereka kembali tidak lama kemudian. Mendengar ini, wajah Alan menjadi pucat. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Dun tidak memulai perang besar. Apa yang harus saya lakukan? Dia menjadi khawatir. Dia tidak ingin mati. Setidaknya aku tidak ingin mati begitu pengecut, dan aku tidak ingin diperlakukan seperti pion dan menyerah begitu saja. Tuan Gao, bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Julian? Sonia tiba-tiba berkata. Mendengar hal tersebut, tubuh Alan gemetar dan dia hampir terjatuh dari kursinya. Dia duduk tegak tepat pada waktunya, menatap Sonia, dan memarahi, Sonia, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Tahukah kamu konsekuensi dari mengkhianati organisasi? Sonia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, kami telah menyerah dan akan mati, jadi mengapa kami begitu peduli? Terlebih lagi, kami tidak secara terang-terangan bekerja sama dengan Julian, tetapi diam-diam mencapai konsensus dengannya. Kita bisa bertahan, tidak apa-apa. Bertahanlah sampai setelah konferensi Tianshan, situasinya akan menjadi lebih jelas dan akan lebih mudah untuk memilih. Mendengar ini, Alan pun berpikir. Ini adalah sebuah catatan. Namun, sebagai salah satu pemimpin utama organisasi, dia mengetahui konsekuensi dari pengkhianatan terhadap organisasi. Waktu berlalu menit demi menit. Sekitar setengah jam berlalu sebelum Alan berbicara dan berbisik, Sonia, pergilah mencari Julian dengan tenang, tapi kamu harus ingat untuk tidak mengungkapkan kebohonganmu saat kamu pergi, dan jangan biarkan orang luar mengetahuinya, jika tidak, kamu dan aku akan menjadi mati. Ya, Sonia tahu. Sonia mengangguk. Oke, ayo turun. Aku belum tidur nyenyak selama beberapa hari. Aku akan kembali ke kamarku dan tidur siang. Alan berdiri. Dia tidak tahu apakah dia bisa tertidur, tapi sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa selain tidur. Alan kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Perasaan cemas ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Dia menutup matanya, pikirannya berpacu. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik dan bangkit. Beberapa hari yang lalu, Dimitri mendatanginya dan memberitahunya tentang kekuatan Julian, mengatakan bahwa dia akan mati dan harus mati di tangan Julian. Namun pada akhirnya Dimitri juga berkata bahwa jika dia bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia akan mampu bertahan. Apa maksud Dimitri? Alan memikirkan sebuah kemungkinan. Itulah yang dikatakan Dimitri. Dimitri mengingatkannya bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bekerja sama dengan Julian. Jika orang lain memberitahunya, dia tidak akan merasa seperti itu. Tapi ini Dimitri, kakek Julian. Meskipun Dimitri bekerja sama dengan organisasi dan memiliki cukup suara dalam organisasi, dia adalah kakek Julian. Apakah kata-kata Dimitri mengingatkanku dan menunjukkan jalannya? Dia bergumam pelan, dan segera memanggil Sonia. Sonia sedang menyelidiki keberadaan Julian, mencari kesempatan untuk dekat dengan Julian dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Sebelum memulai penyelidikan, dia menerima telepon dari Alan, dan dia segera berbalik. Di dalam rumah, api batu bara sedang menyala. Alan meletakkan tangannya di atas api dan membaliknya berulang kali untuk memanggangnya. Meski begitu, tubuhnya sedikit gemetar, seolah dia sangat kedinginan. Sonia datang, melihat pemandangan ini, dan bertanya, Tuan Gao, apakah racun dingin menyerang lagi? Alan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini masalah lama. Saya sudah terbiasa. Teknik yang saya latih tidak lengkap, yang membuat saya merasa kedinginan. Ngomong-ngomong, saya ingat apa yang dikatakan Dimitri kepada saya sebelumnya. Yah, Dimitri. Sonia tercengang. Alan tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Dimitri adalah tamu terhormat kepala suku dan membantu kepala suku melakukan beberapa hal. Dia datang untuk memberitahu saya bahwa Julian ingin membunuh saya dan berbicara tentang kekuatan sebenarnya Julian sekarang, tetapi dia juga mengatakan beberapa hal. Alan mengatakan dengan tepat apa yang dikatakan Dimitri. Sonia, apakah Dimitri mengingatkanku bahwa jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus bekerja sama dengan Julian? Apakah tujuan Dimitri menggunakan tangan Julian untuk membunuh pemimpinnya? Sonia mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, menurut apa yang dikatakan pria itu, seharusnya begitu, tapi mengapa Dimitri masih hidup? Bukankah dia sudah mati? Anda tidak tahu sesuatu. Dimitri telah bekerja sama dengan organisasi. Dia telah melakukan banyak hal. Dia sangat licik. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan atau apa yang dia inginkan. Berbicara tentang Dimitri, Alan juga terlihat serius. Selama ini, dia bertemu Dimitri sendirian. Dimitri sangat pandai menyembunyikan identitasnya. Selama beberapa dekade, tidak ada yang menyadari keberadaannya, dan dia tidak dapat melihat melalui Dimitri. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Dimitri sangat kuat, bahkan dia mungkin tidak begitu kuat lawannya bahkan pemimpinnya. Mendengar ini, Sonia berkata, karena Dimitri telah mengisyaratkannya, ikuti saja instruksinya. Tapi, aku tidak mau melakukannya. Alan berkata dengan wajah enggan, aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain seperti ini. Hidupku hanya ada di tanganku.
Sonia berkata tepat pada waktunya, Tuan, lebih penting menyelamatkan hidup Anda sekarang. Saya akan menghubungi Julian terlebih dahulu dan mengatur agar Julian bertemu dengan Anda secara diam-diam. Yah, hati-hati. Organisasi ini punya banyak mata, jadi jangan ungkapkan kekuranganmu. Sonia tahu. Bab 558, menanyakan keluarga Howard. Di luar Kyoto, di pinggiran kota. Sebuah kendaraan militer melaju dengan cepat dan berhenti di kaki gunung. Seorang pria dan dua wanita keluar dari mobil. Ini adalah Julian, Sarah, dan Evelyn. Evelyn menunjuk ke halaman besar yang berdiri sendiri di kaki gunung di depan dan berkata, disinilah tempat tinggal keluarga Howard. Julian melihatnya dan berkata, ayo pergi. Dia bergerak maju dengan langkah besar, diikuti oleh Sarah dan Evelyn. Segera kami tiba di rumah Howard. Saat dia hendak mengetuk pintu, pintu terbuka dan seorang pria berusia 20-an keluar. Pria ini adalah Willy, murid langsung dari keluarga Howard dan pelamar Evelyn. Willy memegang banyak kunci mobil di tangannya dan terus melemparkannya. Saya merasakan seseorang di pintu dan melihat lebih dekat. Seolah-olah dia melihat setan, dia gemetar ketakutan, berbalik dan bergegas menuju halaman, berteriak, ini tidak baik, sesuatu yang besar telah terjadi, Julian di sini untuk membunuh, Julian di sini untuk membunuhku. Berita bahwa Julian memecat kepala keluarga Dun sudah menyebar pagi ini. Semua orang sekarang tahu bahwa kekuatan Julian tidak ada bandingannya. Saat Willy berteriak, anggota keluarga Howard muncul satu demi satu dan berkumpul menuju gerbang dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang memegang pedang panjang di tangan, ada yang memegang senjata panjang, dan ada yang bahkan memegang senjata berat. Menurutmu di mana keluarga Howardku berada? Teriakan keras terdengar. Seorang pria gemuk keluar. Dia adalah kepala keluarga Howard, Dorian. Dia tidak terlalu tua, dia terlihat berusia 40-an. Dorian datang dan melihat ke arah Julian, Sarah, dan Evelyn di depan pintu. Wajah gemuknya tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin, Julian, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani membunuh keluarga Howardku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Julian tercengang. Topi ini terlalu besar. Dia datang hanya untuk menanyakan apakah Tuan Gao memberitahu keluarga Howard tentang kekuatannya. Julian, kamu, jangan main-main. Willy bersembunyi di belakang Dorian. Dia memegang pedang panjang di tangannya, tapi tangannya gemetar. Karena ketika dia berada di rumah Fisher sebelumnya, dia membuat masalah untuk Julian, dan dia khawatir tentang balas dendam Julian. Julian memandang keluarga Howard yang bersiaga penuh di depannya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Howard, apa yang Anda lakukan? Saya di sini hanya untuk memverifikasi sesuatu. Saya tidak ada niat untuk mengambil tindakan. Selain itu, keluarga Howard dan saya juga tidak ada dendam dan tidak perlu bertengkar satu sama lain. Mendengar ini, Dorian menghela nafas lega. Anak ini, Willy, berteriak, dia benar-benar mengira Julian datang ke keluarga Howard untuk membunuhnya. Ada apa? Meskipun dia menghela nafas lega, dia masih menatap Julian dengan waspada. Julian sekarang sangat kuat. Jika para tetua di keluarga tidak mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Howard yang bisa menjadi lawannya. Bahkan beberapa tetua di keluarga mungkin bukan lawan Julian. Julian bertanya, saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan berita dan dari saluran apa Anda belajar. Saya berlatih seni bela diri yang dicatat dalam 4 gembar di 4 keluarga, dan kekuatan saya meningkat pesat. Julian menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya, tetapi Dorian tampak berpikir. Dia bertanya-tanya apakah akan memberitahu Julian. Sebagai pemimpin salah satu dari 4 klan besar, meskipun tidak terlibat dalam urusan luar, ia memiliki pemahaman tertentu tentang situasi di luar. Dia juga mengetahui bahwa Alan mewakili faksi lain dan menentang raja. Dan Julian adalah Raja Naga dari hutan belantara selatan, dan sekarang dia adalah Panglima tertinggi surga. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, itu Alan. Evelyn bertanya, apakah ini Tuan Gao yang berada di belakang Kaisar sebelumnya? Ya. Mendengar ini, Evelyn menatap Julian dengan ekspresi yang mengatakan, lihat, saya benar. Julian bertanya lagi, bisakah Anda memberikan informasi rinci Tuan Gao? Dorian berpikir sejenak dan berkata, ayo masuk ke kamar dan bicara. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan memerintahkan, tidak apa-apa, semua orang harus bubar. Ya. Baru pada saat itulah prajurit keluarga Howard bubar. Silakan masuk. Dorian memberi isyarat mengundang dan secara pribadi menyambut Julian masuk. Julian tidak menyangka kepala keluarga Howard akan mengatakannya dengan mudah. Dia juga berencana menggunakan kekerasan untuk mengancamnya jika keluarga Howard tidak memberitahunya. Dia mengikuti Dorian dan memasuki rumah Howard. Ruang tamu. Para pelayan klan Howard membuat teh dan membawakannya, menempatkannya di depan beberapa orang. Julian memandang Dorian dan bertanya, Ketua Howard, bisakah Anda berbicara sekarang? Dorian tidak berbicara, tetapi menatap Julian, dengan kebingungan di wajahnya yang gemuk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya juga memiliki keraguan di hati saya. Tolong katakan yang sebenarnya. Katakan, Julian memberi isyarat mengundang.
Dorian bertanya, lebih dari 2 bulan yang lalu, kekuatanmu sangat rendah. Mengapa kamu menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Apakah peta yang dijaga oleh 3 klan dicuri oleh keluarga Visser? Sudahkah kamu membuka 4 peta? Setelah mempraktikkan rahasia seni bela diri, kamu menjadi begitu kuat hanya dalam 2 bulan. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah keluarga Visser telah mencuri foto ketiga klan tersebut, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya hanya melihat gambar pegunungan Huayue, bukan gambar pegunungan Huayue 3 klan lainnya. Saya belum pernah melihat mereka. Saya tidak akan berlatih seni bela diri yang tercatat di dalamnya. Lalu mengapa seni bela dirimu meningkat begitu pesat? Sejujurnya, saya pernah dibawa ke rumah Kotake sebelumnya. Di ruang bawah tanah rumah Kotake, saya bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Teagan. Waktunya telah tiba, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan energi yang telah dia tanam selama beberapa dekade. Selain itu, saya telah membuka Rendu Meridian dan 8 Meridian luar biasa, dan kemudian dia mewariskan energi sejati kepada saya, dan juga mengajari saya 10 telapak tangan utama Kotake. Jadi begitu. Dorian tiba-tiba menyadari. Pantas saja Julian mengetahui 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Ternyata itu diwarisi dari senior keluarga Kotake. Salah. Dia menatap Julian lagi dan bertanya, seni bela diri apa yang mengubah tubuhmu menjadi tembaga? Tidak ada komentar lebih lanjut. Ini adalah rahasia terbesar Julian. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik baginya. Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sekarang saya ingin mengetahui beberapa informasi tentang Tuan Gao. Julian memandang Dorian. Julian tidak ingin mengatakannya, dan Dorian tidak memaksanya. Ketika dia berbicara tentang Alan, ekspresinya juga terlihat bermartabat. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Budiman. Ya, saya pernah mendengarnya. Julian mengangguk. Dia tahu. Beberapa waktu lalu, kakeknya menggunakan Budiman sebagai kedok untuk menimbulkan tanda-tanda mati suri. Ketika Roger mendengar tentang Budiman, dia sangat ketakutan sehingga dia segera pergi. Dia bertanya, siapakah iblis Gu itu? Dorian berkata, dalam pertempuran Sekte Gu 100 tahun yang lalu, hampir semua prajurit kuno Daxia berpartisipasi dalam pertempuran itu, dan pemimpin Sekte Gu adalah Kelvin Janner. Dikatakan bahwa Kelvin Janner mengetahui berita tersebut sebelumnya dan mengatur agar seorang bawahan menggantikannya, dan dia melarikan diri. Apakah iblis Gu, Kelvin Janner? Julian bertanya. Dorian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Setan Gu muncul beberapa dekade setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dia sangat kuat dan pernah menyebabkan badai berdarah di dunia seni bela diri kuno. Dikabarkan bahwa dia adalah murid Kelvin. Dia menghela nafas, mungkin dia adalah Kelvin, tapi tidak ada yang pernah melihat wajahnya dan tidak tahu siapa dia. Tapi yang pasti adalah jika bukan Kelvin sendiri, setidaknya dia adalah muridnya, dan Tuan Gao, ada kabar sebelumnya bahwa dia adalah murid Budiman. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang Kelvin dan Sekte Gu. Dan setelah Perang Dunia Pertama 100 tahun yang lalu, mereka menjadi tidak terlalu menonjolkan diri. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, berapa umur Kelvin 100 tahun yang lalu. Dorian berpikir sejenak dan berkata, menilai dari informasi yang diturunkan oleh keluarga Howard saya, dia seharusnya berusia 40 tahun 100 tahun yang lalu. Di mana kekuatannya? 7 alam. Apa? Julian, Sarah, dan Evelyn berseru pada saat bersamaan. 7 alam pada usia 40. Bab 559, panggilan telepon Sonia. Mereka bertiga terkejut dengan kata-kata Dorian. Ya. Dorian menghela napas, itu terlalu kuat. Jika tidak kuat, ia tidak akan memenangkan banyak orang kuat. Jika tidak kuat, ia tidak akan memiliki ambisi untuk menyatukan dunia. Julian sudah mengetahui bahwa Joseph, nenek moyang keluarga Dun, dan Pangeran Dun, berusia 160 tahun. Di zaman sekarang ini, orang awam sekalipun, jika memperhatikan kesehatan dan tidak sakit, tidak masalah untuk hidup 100 tahun. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, ia tidak akan merasa aneh jika hidup hingga usia lebih dari 100 tahun, atau bahkan 200 tahun. Jika Kelvin benar-benar melarikan diri saat itu, tahun ini dia baru berusia sekitar 140 tahun, jadi kemungkinan besar dia masih hidup. 7 alam 100 tahun yang lalu. 7 alam pada usia 40. Ini jelas merupakan keajaiban seni bela diri. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, dia pasti telah memasuki alam ke-8. Hush. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Evelyn bertanya, bagaimana dengan informasi lain dari Tuan Gao? Berapa banyak yang Anda ketahui? Dorian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, orang ini selalu sangat misterius. Keluarga Howard tidak tahu banyak tentang itu. Mereka hanya tahu bahwa dia mempraktikkan energi es, yang merupakan teknik yang tidak lengkap. Akibatnya, sesuatu salah selama latihan dan dia akan berlumuran darah. Julian bertanya, di mana dia tinggal? Dorian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengetahui hal ini. Keluarga Howard tidak pernah bertanya tentang urusan luar dan tidak pernah menyelidikinya. Terima kasih banyak. Julian tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi lain jika dia terus bertanya. Dia berdiri, memandang Sarah dan Evelyn, dan berkata, ayo pergi.
Mereka berdua berdiri pada saat bersamaan. Meninggalkan keluarga Howard. Setelah berjalan keluar, saya masuk ke dalam mobil. Saat mengemudi, Julian bertanya, apakah Kelvin benar-benar kuat? Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Hanya ada sedikit catatan tentang pertempuran keluarga Fisher melawan Sekte Gu. Bisa dikatakan tidak ada. Kakek tidak pernah memberitahuku hal ini, dan bahkan kakek pun tidak tahu tentang itu. Julian juga menghela nafas dalam-dalam. Jika Kelvin adalah musuh terakhirnya, maka musuh ini sangat sulit untuk dihadapi dan akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Evelyn berkata, sekarang telah dipastikan bahwa masalah tersebut dibocorkan oleh Tuan Gao, yaitu Alan. Maka tebakan sebelumnya juga akan terkonfirmasi. Sekarang selama Tuan Gao ditemukan, kami mungkin dapat memastikan apakah Dimitri memberitahunya. Pada saat ini, bahkan Sarah sedikit curiga bahwa Dimitri berada di baliknya. Karena perhitungan Evelyn sangat akurat dan kini telah terkonfirmasi. Jika kami menemukan Alan lagi, kami dapat memastikannya sepenuhnya. Evelyn berkata, menatap Julian, dan bertanya, jika itu benar-benar Dimitri, apa yang akan kamu lakukan? Zizi. Julian mengerem. Ban tersebut bersentuhan dengan tanah sehingga menimbulkan suara mendesis. Mobil berhenti seketika. Julian tampak serius dan berkata, bahkan jika kakek memberitahu Alan, saya masih percaya bahwa kakek bukanlah iblis yang keji. Bahkan jika dia adalah iblis, dia tidak akan menyakiti saya. Dia tahu kekuatan saya dan 3 klan utama. Jika sosok tingkat leluhur tidak keluar, saya tidak akan berada dalam bahaya. Evelyn berkata, bahkan jika dia tidak menyakitimu, bagaimana kamu akan menghadapinya di masa depan? Dia adalah orang di belakang Alan dan anggota Sekte Gu. Dia bercampur dengan Kelvin dan akan mengacaukannya. Dunia sedang terbalik, Anda sekarang punya 2 pilihan. Yang pertama mengundurkan diri sebagai Raja Naga, mengundurkan diri sebagai Panglima tertinggi. Tidak peduli apapun, jangan bertanya apapun, biarkan dunia berada dalam kekacauan, dan tidak peduli, yang lainnya adalah memusuhi kakekmu. Ini tidak terlalu serius, kan? Sarah berkata, masalahnya belum bisa dikonfirmasi. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jangan memaksa Julian. Lebih baik menunggu sampai kebenaran terungkap. Evelyn tidak berkata apa-apa. Setelah Julian menarik napas dalam-dalam, dia mengemudi lagi dalam diam. Dia dengan cepat menjawab rumah kaisar di kota. Begitu dia memasuki rumah, telepon Sarah berdering. Dia mengeluarkannya dan menemukan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia menjawab telepon dan bertanya, "Hei, siapa itu?" "Sonia." Sebuah suara datang dari telepon. Sonia tahu bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja ke rumah kaisar, kalau tidak dia pasti akan ditangkap. Dia menemukan nomor telepon Sarah dan meneleponnya. Setelah mendengar 3 kata ini, Sarah menjadi kaku. Julian di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, begitukah? Sarah berbisik, ya, itu panggilan Sonia. Evelyn juga terkejut, dan segera mengerutkan kening, berpikir, mengapa Sonia menelepon jam segini. Sarah menyalakan speaker ponsel dan bertanya, kamu menelepon untuk apa? Apakah Julian ada di sini? Tidak di sini. Jika terjadi sesuatu, katakan saja padaku. Tidak, aku harus memberitahu Julian. Sarah melirik Julian, lalu Julian berkata, saya di sini, beritahu saya. Di telepon, suara Sonia terdengar, tidak nyaman untuk mengatakannya di telepon. Tolong carikan tempat bagi kita untuk bertemu dan mengobrol. Yang terbaik adalah merahasiakannya. Ada mata dan telinga dari berbagai kekuatan di kota Kyoto. Saya tidak ingin orang luar mengetahui bahwa aku akan bertemu denganmu. Setelah kamu memutuskan waktu dan tempat, kirimi aku pesan. Dududu. Sarah bertanya, mengapa Sonia menelepon jam segini? Evelyn berpikir dalam hati, saya pasti tahu bahwa Julian telah menghancurkan Sean dan ketakutan. Dia memanggil saya untuk secara proaktif mencari kerjasama. Ini akan menyelamatkan kita dari pergi ke Alan. Tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama, kan? Sarah tidak mempercayainya, dan berkata, di saat yang luar biasa, lebih baik berhati-hati dan tidak terjebak dalam cara Sonia. Evelyn berkata, waktu dan tempat ditentukan oleh Julian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Julian juga tidak khawatir. Belum lagi Sonia, meski Alan berdiri di depannya sekarang, dia tidak takut. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak ada gunanya. Masuklah dulu, dan aku akan mengatur pertemuan dengan Sonia. Julian berbalik dan memasuki ruangan. Setelah kembali ke rumah, dia mulai melakukan pengaturan. Di masa lalu, dia adalah panglima tertinggi Nanhuang dan tidak dapat menggunakan sebagian kekuatan di Kyoto. Sekarang dia adalah panglima tertinggi surga, akan lebih mudah untuk mengambil tindakan. Berdasarkan pengaturannya, saya bertemu Sonia di bar malam ini. Kali ini dia ditemani oleh Evelyn. Sarah awalnya tidak ingin Evelyn dan Julian berduaan saja, tapi dia ingat apa yang dikatakan keluarga Hansel beberapa hari yang lalu, terkadang, Anda harus menutup satu mata atau menutup satu mata. Dia tidak pergi dan berlatih di rumah. Sebelum hari gelap, Julian dan Evelyn pergi bersama. Di dalam mobil, Evelyn bertanya dengan bingung, ada apa dengan Sarah? Mengapa kamu tiba-tiba merasa lega karena aku akan pergi berdua denganmu?
Julian tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, apa salahnya pergi keluar sendirian? Evelyn memutar matanya ke arah Julian. Dengan pria yang kecerdasan emosionalnya hampir nol, pada dasarnya mustahil untuk mengkomunikasikan masalah antar jenis kelamin. Kyoto, halo. Sebelum masuk, musik keras terdengar nyaring dan memekakkan telinga, bahkan tanah pun seakan bergetar. Julian dan Evelyn masuk dan tiba di kursi di lantai 2 bar. Begitu dia duduk, Evelyn bertanya, Saudara Visser, apakah kamu pernah ke bar? 10 tahun yang lalu, saya datang ke sini bersama teman-teman sekelas saya ketika saya masih di sekolah. Julian memandangi gadis-gadis yang bergoyang-goyang di lantai dansa di bawah, sementara sekelompok rekan pria di bawah berteriak dengan liar dan tidak bisa menahan nafas. Anak muda zaman sekarang, gila. Selanjutnya, ayo undang Nona Lowe kita. Sebuah suara bergema. Segera setelah itu, seorang wanita seksi dan cantik berjalan ke atas panggung. Dia. Melihat orang ini, Julian sedikit terkejut. Bab 560, Penyelamatan. Wanita di atas panggung adalah Camilla. Dia adalah putri Jenderal Lowe dari Nanhuang dan seorang bintang. Dalam ingatan Julian, dia tampak sangat terkenal dan memiliki reputasi tertentu di industri hiburan. Dia tidak mengerti mengapa Camilla datang ke bar untuk bernyanyi. Apakah kamu mengenalnya? Evelyn, yang berada di sampingnya, melihat ke arah wanita yang berjalan ke atas panggung dengan gaun yang agak seksi, dan kemudian melihat ekspresi Julian, dan tidak bisa tidak bertanya. Ya, saya pernah melihatnya sebelumnya. Julian berkata, dia adalah putri seorang jenderal di hutan belantara selatan. Jenderal itu meninggal dalam sebuah misi. Oh, Evelyn berkata dengan lembut. Camilla berjalan ke atas panggung. Dia mengenakan gaun berpotongan rendah. Gaun itu sangat tipis sehingga samar-samar Anda bisa melihat kulitnya, dan Anda juga bisa melihat bra berenda putih. Saat dia naik ke panggung, penonton berteriak. Camilla! Camilla! Bersemangatlah! Jeritan, teriakan, dan suara tidak menyenangkan bergema, dan suasana di bar langsung mencapai klimaks. Camilla memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia mulai bernyanyi. Suara nyanyiannya sangat indah dan lembut. Lagunya sudah berakhir. Dia akan meninggalkan panggung. Saat ini, seorang pria berusia 30-an berjalan ke atas panggung. Dia memegang tas kulit di tangannya, membuka tasnya, mengeluarkan seikat uang kertas dari dalamnya, membuka kerah baju Camilla, memasukkan uang itu, dan berteriak, lepas, lepas, ini semua milikmu. Setelah itu, dia membuka tasnya dan menuangkannya ke bawah. Wus wus wus. Uang kertas terus berjatuhan ke tanah dan berserakan di lantai. Semua orang yang berada di bawah panggung sangat bersemangat. Lepas landas. Lepaskan. Suaranya terus meninggi, semakin kuat setiap saat. Tuan, saya hanya bernyanyi, kata Camilla sambil tersenyum cerah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun, dia langsung ditarik oleh pria itu. Plak. Pria itu melambaikan tangannya dan menamparkan wajahnya yang cantik, sambil memarahi dengan marah, pelacur, jangan malu-malu. Tahukah kamu siapa saya? Jika saya meminta Anda melepas pakaian Anda harus melepasnya, jika tidak kamu tidak bisa keluar dari sini, apakah kamu percaya? Saudara Wave perkasa. Saudara Wave, kamu benar-benar hebat. Jika kamu membiarkan dia melepasnya hari ini, aku akan minum sebaskom berisi air seni. Cepat, ponselku sudah siap dan siap untuk memotret. Banyak orang di bawah mulai mencemooh. Mereka semua sering nongkrong di bar ini, dan mereka semua tahu identitas pria di atas panggung. Dia adalah pemuda terkenal di Kyoto, dan bermain dengan selebriti itu seperti bermain-main dengan apa saja. Berbagai suara datang, tetapi Camilla tidak marah sama sekali. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, Saudara Wave, bolehkah saya minum bersamamu? Lupakan. Wave memandang orang-orang di bawah dan berteriak, Saudara-saudara, apakah Anda setuju? Tidak setuju. Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Wave memandang Camilla lagi, mengamati tubuhnya satu persatu, dan berkata sambil tersenyum, kamu mendengarnya, aku tidak setuju dengan itu. Bukankah kamu kekurangan uang? Lepaskan, dan aku akan memberimu 500.000 lagi. Saudara Wave. 1 juta. Saudaraku hai, aku. 5 juta. Anda. Plak. Ombaknya marah dan memukulnya dengan tangan. Kekuatan tamparan ini relatif kuat. Tubuhnya berputar dan langsung jatuh ke tanah. Haha. Terdengar tawa keras dari luar panggung. Julian, yang berada di tempat duduk pribadi di lantai 2, sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia datang ke sini untuk menemui Sonia. Pertemuan ini kemungkinan besar akan bekerja sama dengan Tuan Gao. Jika dia muncul, keberadaannya akan terungkap, tetapi jika dia tidak muncul, Camilla akan sangat menderita. Pergilah. Melihat keraguan-raguan Julian, Evelyn berkata, kita dapat menunda pertemuan untuk membahas kerjasama. Evelyn juga mengetahui pemikiran Julian. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya sedang melihatnya. Bertemu dengan Sonia adalah masalah besar, dan dia tidak bisa menunda masalah besar hanya karena ini.
Di atas panggung, setelah Camilla dipukuli, dia buru-buru bangkit, menundukkan kepalanya, dan terus meminta maaf. Namun Wave sama sekali tidak memperhatikannya. Semakin rendah hati Camilla, semakin keras teriakan orang-orang di bar. Wave langsung mengulurkan tangan dan menarik gaun Camilla. Zii. Gaun Camilla robek dalam sekejap, memperlihatkan kulit putihnya. Dia panik dan menutupi tubuhnya tepat waktu. Haha. Kamu memiliki sosok yang bagus dan kulit yang cerah. Melihat ini, Julian tidak tahan lagi. Dia melompat langsung dari lantai 2 dan berdiri dengan mantap di atas ring. Kedua kaki menyentuh tanah. Tanah sedikit bergetar. Ini. Ratusan orang di bar semuanya tercengang. Apa-apaan ini? Melompat langsung dari lantai 2. Hari ini Julian mengenakan mantel besar dan topi paruh bebek hitam. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan keberadaannya dan bertemu Sonia. Ketika Wave melihat seseorang melompat turun dari ruang tunggu di lantai 2, dia sedikit terkejut. Dia segera bereaksi dan berkata dengan suara dingin, "Wah, seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan. Jangan lihat tempat siapa ini." Sebelum dia selesai berbicara, Julian mengangkat kakinya dan menendangnya. Dengan satu tendangan, Wave itu terbang beberapa meter dan meluncur dari panggung. Julian berbalik dan melihat ke arah Camilla yang mengulurkan tangannya untuk merobek gaunnya. Terima kasih, cepat pergi, dia tidak mudah dipusingkan." Camilla meminta Julian pergi, tetapi saat ini dia melihat wajah Julian. "Anda." Dia tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Visser, Julian." Julian mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah aku meninggalkanmu nomor telepon ketika aku berada di Southern Westland terakhir kali sehingga kamu bisa datang kepadaku jika kamu mengalami kesulitan? Kenapa kamu bisa bernyanyi di bar seperti ini?" "Saya." Camilla menunduk dan tidak berkata apa-apa. "Nak, kamu sedang mencari kematian." Kutukan kejam datang dari luar panggung. Ombaknya sudah naik. Dia memberi perintah dan puluhan penjaga keamanan bergegas mendekat. Orang-orang di bawah secara sadar berpencar. Petugas keamanan bersenjatakan tongkat listrik mengepung panggung. Wave berjalan ke atas panggung lagi, menunjuk ke tanah, dan berteriak, "Nak, tahukah kamu di mana tempat ini? Ini wilayahku. Di wilayahku, meskipun kamu seekor naga, kamu harus tidur denganku. Berlututlah untukku. Aku jika kedua kakimu patah, semuanya akan berakhir, jika tidak. Bagaimana kalau sebaliknya?" Julian melepas topi di kepalanya. Lampu di bar agak redup, tapi ada lampu sorot warna-warni. Lampunya kini lebih terang. Ditambah lagi Julian melepas topinya. Wave segera mengenalinya. Ya Tuhan! Kakinya sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan berguling dari panggung. Penjaga keamanan di sekitarnya menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Julian ketika dia berada di Kyoto? Ini adalah Raja Naga dari hutan belantara selatan, dan sekarang dia adalah Panglima tertinggi Tentara Api Merah. Dia adalah Panglima tertinggi di langit, dan dia adalah orang terkuat di Daxia sekarang. Di bar besar, pemandangan benar-benar sunyi. Semua orang tercengang. Kaisar. Mengapa Kaisar datang ke bar, mengapa dia datang ke acara seperti itu? Julian mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan memerintahkan, "Periksa apakah ada masalah dengan Haibar. Jika ada masalah, segera blokir. Jangan biarkan siapapun yang terlibat bebas." Mendengar ini, Wave tercengang. Bagaimana bisa membuka bar? Dia berjalan ke atas panggung sambil berlutut. "Ya Tuhan, Kaisar, aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak tahu dia adalah temanmu. Jika aku tahu, beri aku 100 keberanian, aku tidak akan berani melakukan ini." Dia seperti anjing mati, terus-menerus memohon belas kasihan. Dan di dalam rahasianya, ada seorang wanita yang berpakaian seperti gadis kecil. Dia adalah Sonia. Dia telah tiba sejak lama untuk mengamati situasi dan mencegah agar tidak diikuti. Melihat pemandangan ini, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bersambung.